في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي خرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa tidak langsung wafat setelah menegakkan kembali kebenaran yang telah dihancurkan oleh Dajjal dan pasukannya. Namun beliau sempat menjalani hidup dan berkeluarga, bahkan memiliki keturunan. Inilah kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Setiap muslim wajib hukumnya meyakini tentang turunnya Nabi Isa yang akan menegakkan kembali syariat Nabi Muhammad SAW pada akhir zaman. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang demi membela kebenaran sampai hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maka kemudian turunlah Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Kemudian pemimpin golongan yang berperang tersebut berkata kepada Nabi Isa, marilah, sholatlah mengimani kami. Kemudian Nabi Isa menjawab, tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain, sebagai penghormatan bagi umat ini. Pada akhir zaman, manusia akan mengalami kondisi yang sangat terpuruk. Tidak ada moral dan etika, bahkan banyak yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan umat manusia semakin mendekati puncak kehancuran ketika munculnya makhluk adidaya yang bernama Dajjal, sebagai salah satu tanda-tanda besar akan tibanya hari kiamat. Dajjal dan pasukannya kemudian berhasil menguasai penduduk bumi dengan segala kemurkaan. Tidak ada pilihan bagi manusia kecuali mengikuti fitnah Dajjal atau mati terbunuh demi menjaga iman. Dalam situasi ini, turunlah Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang ditunggu-tunggu umat manusia di akhir zaman. Hanya beliaulah yang dapat menumpaskan kejahatan Dajjal dan pasukannya dengan kehebatan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal, bagaimana perjalanan hidup beliau sampai wafat? Untuk mengurai masalah ini, para ulama telah menegaskan beberapa riwayat tentang Nabi Isa setelah beliau berhasil membunuh Dajjal. Di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas Al-Hanafi, wafat tahun 930 Hijriah. Dalam kitab Badail Al-Zuhud fi Wabai Al-Duhru, beliau berkata, kemudian Nabi Isa menikahi perempuan penduduk Ashalan dan melahirkan 2 orang anak. Kemudian Nabi Isa berhaji ke Baitullah dan berziarah ke makam Nabi SAW. Maka beliau sakit dan wafat di sana. Kemudian dikubur di samping kuburan Rasulullah SAW. Riwayat senada juga dikutip oleh Syekh Abdul Wahab Al-Syarani, wafat tahun 973 Hijriah, dalam kitab Mukhtasar Tazkirah Al-Imam Abi Abdillah Al-Qurtubi. Sesungguhnya Isa ibnu Maryam ketika sudah turun, ia akan menikah dan mempunyai anak. Kemudian tinggal selama 45 tahun dan dikubur bersamaku. Saya dan Nabi Isa berdiri dari satu kuburan di antara Abu Bakar dan Umar.
Sementara Imam Abulas As-Samarkandi wafat tahun 983 Masehi, yang dikutip oleh Syekh Abdul Wahab Al-Syahrani dalam kitab yang sama menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam menikah dengan wanita Arab setelah berhasil membunuh Dajjal. Beliau dikaruniai 2 orang putri. Kemudian Nabi Isa wafat dan istrinya pun juga wafat setelah hidup bersama beberapa tahun. Mengenai tahun lamanya beliau hidup di bumi, Abu Dawud Al-Tayalisi meriwayatkan hadis yang berbeda dari riwayat sebelumnya dalam kitab Musnadnya, bahwa Nabi Isa setelah turun ke bumi hidup selama 40 tahun, bukan 45 tahun. Kemudian beliau wafat. Dari beberapa riwayat tersebut dapat ditarik benang merah bahwa Nabi Isa tidak langsung wafat setelah menegakkan kembali kebenaran yang telah dihancurkan Dajjal dan pasukannya. Namun beliau sempat menjalani hidup dan berkeluarga, bahkan memiliki keturunan. Kemudian beliau berhasil menciptakan kehidupan manusia kembali normal, hidup damai dan sejahtera sampai bertahun-tahun. Setelah itu terjadilah hari kiamat, hari yang pasti akan terjadi. Namun waktu terjadinya tetap menjadi rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak ketika kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam keadaan husnul khatimah dan dijauhkan dari fitnah Dajjal dan pasukannya. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa adalah salah satu dari 5 nabi Asmi. Ulul Asmi adalah gelar yang diberikan kepada para nabi dan rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi kaumnya. Nabi Isa ditugaskan Allah bertugas di wilayah Palestina untuk Bani Israel. Nabi Isa disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 25 kali. Ibunya adalah Maryam binti Imran. Di dalam Al-Quran ibundanya ini menjadi nama surah, yakni surah Maryam. Rasulullah Muhammad SAW melarang umatnya terlalu memuji beliau, seperti Nabi Isa terlalu dipuji-puji oleh Bani Israel sehingga menganggapnya bahwa ia adalah anak Tuhan. Itu pun tidak benar, karena Nabi Isa adalah beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kelak di akhir zaman Nabi Isa ini turun lagi ke langit dunia untuk membunuh Dajjal, menghancurkan salib, membunuh babi-babi, dan meneruskan ajaran Nabi Muhammad, yakni ajaran kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa kelak akan wafat wajar karena sakit dan akan menikah dan mempunyai anak. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.